Hati-hati, Pak. Selamat sore para penggemar mancing mania dimanapun Anda berada. Setelah bertahun-tahun terakhir kami datang di negeri Kiwi, akhirnya saya bisa datang lagi mencoba sensasi strike dari ikan yang berada di negara paling selatan di dunia. Setibanya di New Zealand atau lebih tepatnya di kota Christchurch, kami langsung melakukan persiapan. Salah satunya mendatangi tempat penyewaan mobil yang dapat membawa kami ke spot dan menjadi tempat tinggal selama kami memancing. Untuk memudahkan mobilisasi selama trip, kami memilih kendaraan yang disebut camper van. Selain dapat memuat banyak barang, mobil ini juga sekaligus dapat menjadi tempat tinggal selama kami berada di New Zealand. Dan ini menjadi pilihan kebanyakan wisatawan yang datang ke negeri ini karena selain lebih praktis juga lebih ekonomis karena tidak perlu harus repot-repot mencari penginapan dan memindahkan barang setiap pindah dari satu kota ke kota lain. Sebelum menggunakan mobil, kami diberitahukan cara dan apa saja yang harus dilakukan terhadap mobil ini. Semua kebutuhan yang mendukung untuk kami menginap sudah tersedia di mobil ini. Dari mulai kasur, kamar mandi, hingga kompor. Pokoknya mobil ini lebih seperti rumah berjalan dan sangat cocok untuk orang yang suka bepergian ke tempat yang jauh. Saya udah sampai di Christchurch nih, di New Zealand. Dan ini rencananya tempat tinggal saya nanti buat mancing. Saya rencananya mau mancing sungai, saya mau fresh water nih di New Zealand ini. Saya sama Pak Agus nih. Pak, boleh dong Pak? Saya mau Pak Agus sama Ken, jadi anak sama bapak yang bareng saya mancing kali ini. Iya. Itu rencananya mancing di mana aja Pak? Terus kelilingnya pakai ini aja kan? Kelilingnya pakai ini aja. Mudah-mudahan ini bisa membawa kita berlibur sampai dari awal hingga pulang dengan bahagia ya. Pokoknya kita keliling sungai di Christchurch apa ya? Ya, Kita datangin semuanya. semuanya. Mudah-mudahan ikannya juga bisa besar-besar yang kita dapat. Target Pak? Target Terus? kita yang utama adalah salmon. Salmon. Kemudian side-nya itu pinggirannya katanya trout. Troutnya di sini brown dan rainbow. Oke, sip. Kalau pengalaman Bapak mancing di sini? Saya udah 2 kali di sini, pernah dapat salmon 2, troutnya udah belasan gitu. kali, gak gitu. Oke Pak, tanpa membuang-buang waktu kita langsung berangkat aja. Boleh, Oke, mari. kita mau berangkat nih. Iya. Mau cobain. Oke Ya, Pak. mari. Setelah semua persiapan selesai, kami pun langsung berangkat. Tidak langsung menuju spot, melainkan ke toko pancing. Selain untuk melihat-lihat alat dan umpan pancing yang berada di sana, kami juga harus membuat izin memancing. Just did a farm here. And just upstream from the farm here, there's a lot of big fish kicking around. Wah, ternyata orang-orang di Christchurch tidak pelit berbagi info spot dengan para pendatang. Mereka dengan bangga dan ramah menunjukkan berbagai spot yang berada di negaranya. Nampaknya kami benar datang ke tempat yang tepat. Walau sudah tahu tempat mana saja yang akan kita pancing, namun tetap info dari warga lokal sangat penting untuk mengetahui umpan dan tempat mana saja yang dapat memancing ikan dengan banyak. Ternyata mancing di sini tidak semudah mancing di Indonesia. Banyak hal yang harus kita ketahui agar tidak salah dan didenda pada akhirnya. Selain harus mempunyai izin mancing yang dapat dibuat di toko-toko pancing, kita juga harus mengetahui lokasi mana saja yang boleh dan tidak boleh dipancing. Karena di sini tidak semua sungai dapat dipancing secara bebas setiap hari. Ada beberapa sungai yang hanya boleh dipancing di beberapa bulan tertentu saja. Ini dilakukan untuk menjaga ekosistem sungai yang ada di dalamnya, dan hal ini yang belum kami ketahui. Ini lisensinya nih, jadi saya udah punya SIM buat mancing di New Zealand. Jadi kalau nggak ada ini saya nggak bisa mancing. Dan sebenarnya bagus juga ya buat ngontrol pemancing-pemancing yang ada di
di sini. Terus sama juga sama ada musimnya nih mancing di sini. Jadi nggak setiap hari kita bisa mancing di sini. Itu juga bagus juga buat ngejaga ekosistem si ikannya sendiri. Benar-benar sih saya dapat nih ikan-ikan freshwaternya di New Zealand. Setelah semua info didapat, kami pun bergegas berangkat. Inilah spot pertama kami, Tekapo Kanal. Pemandangan di tempat ini sungguh menakjubkan. Tidak sabar saya ingin melemparkan umpan ke spot yang bersuhu mencapai 4 derajat Celcius ini. Pagi ini saya ada di tempat mancing ini, di kanal Tekapo di lake di Danau Pokakin. Saya mau langsung, ternyata pagi ini banyak banget. Tadi saya nyampe tadi malam dan tuh hawanya dingin banget. Sekarang pun masih dingin banget. Dan ternyata saya melek banyak banget ternyata pemancing-mancing New Zealand ini, pemancing-mancing lokalnya yang parkir dan mau mancing di sini. Di sini targetnya trout sama salmon. Sebenarnya salmon sih. Jadi kalau di sini katanya kalau misalnya ada salmon biasanya troutnya juga muncul karena biasanya di sini dibilangnya troutnya trout males, jadi dia nunggu makanannya si salmon itu katanya. Ini bener diatur banget nih kita mancingnya, jadi bener tertib banget di sini. Ini kayak ada seasonnya, ini ada waktunya, ada waktu buat mancingnya dia 1 Oktober sampai 30 September. Terus ada ininya juga, ada ini sampai diatur nih. Kita bawa alat mancingnya harus maksimum 4, terus nggak boleh naikin ikan lebih dari 2. Terus kalau misalnya salmon ada minimum yang boleh kita angkat 300 mm panjangnya, nggak boleh lebih dari 2 juga. Dan peraturannya lengkap banget, waktunya pun lengkap banget. Jadi wajar aja kalau di sini ikan-ikannya itu benar-benar terjaga banget habitatnya. Makanya ada aja ikannya. Udah ada ini bang, udah ada kelihatan ada ikannya? Oh, ikan kelihatan sih banyak ya. Dari tadi? Loncat, iya. Cuman ya belum makan aja. Belum waktunya dia makan ya? Iya. Ayo mancing dong. Oke dong. Kan udah bisa mancing nih. Iya, udah ada license kemarin kita bikin ya. Iya. Cuman lumayan juga harganya ya. Mahal ya. Lumayan lah. Iya, soalnya itu satu tahun tiap. Itu musim ya? Iya. Kenapa Iya, bisa semahal itu bang ya? Ya soalnya itu biaya mancingnya nanti dikumpulin sama Fish and Game New Zealand untuk pembibitan ikan, terus untuk taruh di sungai lagi, ujung-ujungnya ya buat kita juga gitu. Oh, jadi emang manfaatnya bukan nggak cuma-cuma ya ternyata ya? Iya. Ini buat pemeliharaan tempat ya? Untuk pemeliharaan tempat, makanya ikan di sini tetap ada terus gitu, soalnya dijaga. Oh gitu. Jadi Gitu. saya baru tahu nih ternyata ada manfaatnya banget sih kita bikin izin itu, permit itu. Jadi uangnya itu benar-benar digunain buat kita juga ternyata, buat beli bibit lagi, ditebar lagi di sini. Wih, mantap kalau gitu. Setelah mendapatkan penjelasan dari Bang Anton tentang manfaat dari pembuatan izin memancing, saya semakin semangat untuk memancing. Karena saya yakin pasti ikan di sini tidak pernah habis, karena selain dijaga kelestarian dan habitat ekosistemnya, setiap tahunnya bibit ikan pun selalu ditambah dari hasil pembuatan izin mancing. Kapan ya Mas Bro Indonesia bisa seperti ini? Cuaca dingin membuat perut jadi cepat rasa lapar. Dan memang pagi ini kami belum makan apapun karena terlalu semangat untuk memancing. Tanpa berpikir panjang, Pak Agus langsung kembali ke camper van untuk membuat sarapan. Dapat? Belum Pak. Wow. Ini bikin sarapan plus makan siang. Iya. Nih, suasananya oke banget, tapi kayaknya kabut ini ya Pak ya, turun ya Pak kabutnya. Jadi nggak terlalu kelihatan. Tadi sih sempet ada ikan-ikan lompat-lompat pas ada matahari, yang cuman turun kabut lagi, ikannya ke dalam lagi.
Nih, ada yang saya bantu nih? Nggak, aduk-aduk aja? Aduk aja. Setelah dirasa cukup lama dan tidak ada ikan yang memakan umpan, kami pun bergeser untuk pindah spot. Di perjalanan kami disuguhkan pemandangan yang luar biasa dan sungai yang sangat bersih. Inilah lokasi selanjutnya yang akan saya coba, Danau Ohau, dan ternyata di sini hampir seluruh danau dan sungai dimanfaatkan untuk sumber energi. Dan menurut warga sekitar, banyak ikan trout dan salmon yang hidup di bawah bendungan. Lihatlah, sesampainya di lokasi sudah banyak sekali orang yang memancing. Dan ternyata bukan cuma warga lokal, warga dari luar kota bahkan luar negeri pun datang ke tempat ini untuk sekedar memancing ikan trout. Kita sampai di Danau Ohau. Sebenarnya hampir sama di Indonesia, jadi bendungan-bendungan gitu, dan mancingnya pun sama banget di bawah-bawah bendungan atau di atasnya bendungan. Kalau di Indonesia ikan-ikannya hampalan biasanya ada di bawah-bawah bendungan, tapi di sini tetap ikannya trout, katanya ada salmonnya juga. Saya juga mau coba nih, saya mau coba mancing. Tidak ikut di atas bendungan, saya ingin mencoba casting di bawah bendungan. Berbagai jenis umpan saya coba untuk menarik perhatian ikan. Tiba-tiba ada seseorang yang sedang sibuk dengan alat pancingnya. Strike! Dengan ditemani oleh seorang temannya yang membawa jaring, ia berusaha menaikkan ikan. Ia berjalan cukup jauh dari tempat ia memancing untuk dapat menaklukkan ikan yang memakan umpannya. Dengan arus sungai yang cukup kuat, semakin mempersulit menyudahi perlawanan ikan. Akhirnya ikan berhasil dinaikkan. Wow, seekor rainbow trout berhasil dinaikkan oleh pemancing asal Australia ini. Good job, Mas Bro. Di sini orang terbiasa dengan merilis ikan, walau ada beberapa yang mengangkat untuk sekedar konsumsi pribadi. Oleh karena itu, membawa jaring ikan saat memancing menjadi wajib oleh para pemancing di sana. Selain peduli terhadap kelestarian ikan, rasa ikan trout kurang senikmat ikan salmon. Inilah bukti bahwa ikan di bawah bendungan Danau Ohau memang banyak. Anton pun mencoba peruntungannya di atas bendungan. Karena penasaran di bawah tidak mendapatkan hasil, ia mencoba melakukan apa yang orang lokal lakukan. Semangat, Anton! Namun lagi-lagi orang lain yang mendapatkan hasil. Fish on! Dengan susah payah, ia menuruni dam dan menggiring ikan agar dapat dinaikkan. Inilah kesulitan apabila kita mendapatkan ikan dari atas dam. Kita tidak mungkin menaikkan ikan langsung ke atas dam, melainkan harus turun ke bawah dam agar ikan dapat dengan mudah dinaikkan. Apabila kita coba menaikkan langsung ke atas dam, selain akan terjadi putus pada tali dan mocel karena hook tidak kuat, patahnya joran pun bisa saja terjadi. Sesampainya di bawah pun kita tidak bisa langsung menaikkan ikan. Harus benar-benar menunggu ikan ke tepi sungai. Selain air yang cukup dingin, arus deras menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan jika ingin menyemburkan diri untuk menjinakkan ikan. Wow, kali ini ikan salmon yang berhasil dinaikkan dua sekawan dari negara kanguru ini. Seperti biasa, ikan kembali dirilis. Kali ini giliran Ken yang mencoba peruntungannya dari atas dam.
Wow, memang keberuntungan sedang berpihak kepada Ken. Baru sebentar saja ia menurunkan tali, umpannya langsung dimakan. Strike! Dengan tenang, pemancing junior asal Surabaya ini meladeni perlawanan ikan. Karena sedikit kesulitan, saya pun sedikit membantu agar ikan tidak terlepas. Ini bukan pertama kalinya Ken mendapatkan ikan di tempat ini. Pasalnya ini kali kedua ia mancing di dam di Danau Ohau. Melihat anaknya kesulitan menaikkan ikan, tanpa berpikir panjang Agus langsung turun untuk membantu. Bapak.